Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali normalisasi ataupun pembongkaran bangli ataupun bangunan liar di bantaran Kali Baru, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Saat ini sedang dilakukan pengurukannya, kita bisa lihat di depan. Dan pembongkaran ini mencakup area sepanjang kurang lebih 2 km ya teman-teman, melintasi 3 desa, yaitu Desa Mekarsari, terus Desa Mangunjaya, dan Desa Tridaya Sakti, Jawa Barat teman-teman. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Diki Ahmad Sidik, beliau melakukan ataupun menerangkan pembongkaran ratusan bangunan ya, kurang lebih sekitar 650-an bangli yang ada di Kali Baru ini ya, Tambun Selatan. Ini menjadi salah satu penyebab banjir yang cukup parah ya beberapa bulan kemarin, karena kita ketahui di bulan Desember Januari ya, ini banjirnya parah sekali ya, tidak hanya di Jakarta ya, yang notabene memang Jakarta ini dataran rendah, di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan air dari puncak Bogor. Ternyata penyangga-penyangga Jakarta juga ini semacam Bekasi, Cibubur, Tangerang, itu juga tidak lepas dari namanya banjir bandang ya, karena Bekasi ini juga mendapatkan limpahan air dari Bogor ya melalui Kali Bekasi teman-teman. Nah teman-teman, setelah bangunan liar ini selesai dibongkar ya, nantinya diupayakan ada sekitar kurang lebih ada 10 jembatan juga yang tidak belum ya akan nanti dibongkar, karena membangun jembatan itu juga kan memang harus ada izin ya teman-teman. Tapi ada beberapa developer ya yang tidak berkenan untuk membangunkan kembali ini jembatannya teman-temannya, karena memang mungkin dia pikir ya saya sudah selesai pekerjaan saya dan ngapain saya bangun lagi ya. Tapi saya kayaknya memang semua pihak harus diajak kerjasama untuk mensukseskan program normalisasi kali-kali yang ada di Bekasi ya, baik itu di Tambun Utara ataupun Kali Baru ya. Karena memang selama ini kayaknya sih belum pernah tersentuh ya kayak begini-begini nih. Aduh, bahkan saya kemarin itu ya, ini ada hal yang lucu nih teman-temannya, waktu saya meliput di Kali PJT. Saya kan orang Jakarta ya, jadi wajar lah tidak terlalu paham ya terhadap kawasan yang ada di Bekasi ya ataupun di Tambun Utara. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama warga di ya, dia tuh dari kecil hingga besar sampai umur 35 tahun. Dia tuh baru ngeh ternyata dekat rumahnya itu ternyata ada Kali PJT teman-teman. Ya Allah, berarti kan kalau 35 tahun berarti kan kayaknya sih dari zaman penjajahan Belanda ini kayaknya ya. Nggak keurus sama sekali kayaknya. Jadi itu warga ya, bangsa apa namanya, Bang Adi kalau nggak salah namanya tuh. Jadi dia tuh dia bilang, saya tuh baru ngeh bang kalau di sini tuh ada kali, ternyata kali PJT. Wow, berarti menandakan memang selama ini di daerah Bekasi ya, ini memang nggak pernah tersentuh mungkin ya oleh kebijakan pejabat di negeri ini, ataupun kurang terawasi mungkin ya, sehingga banyaknya warga-warga yang tidak memiliki rumah ataupun tanah ya untuk dibangun sebagai tempat tinggal, maka mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan lahan yang kosong yang dijadikanlah
tempat tinggal. Dan salah satu yang paling simple dan efektif itu adalah bantaran kali. Dan tidak hanya di Bekasi ya, di Jakarta juga aduh banyak sekali bangli-bangli ya. Aduh, saya kadang-kadang bingung yang ngeliat itu apa ya, bangli-bangli atau bangunan liar di Jakarta itu banyak sekali ya Allah. Kayak di mana ya, di samping stasiun Manggarai itu yang saat ini sedang dilakukan pembangunan LRT ya, di sana juga banyak sekali bangunan liar. Ya mereka sih enak banget ya, dapat tanah kosong gitu loh, tanah secara percuma dibangun jadi rumah pribadi mereka. Tapi kan apa ya, efek dominonya itu loh yang kemana-mana akhirnya. Ntar giliran dibongkar baru pada protes semuanya. Padahal tanahnya tanah negara, coba dia sudah tinggal berapa tahun tuh di situ tuh, enak banget ya. Nah di depan kita ini kalau kita lihat ya, terus dilakukan pemopokan ya, ataupun di gerebek lumpur lah ya, kalau di Jakarta ini istilahnya gerebek lumpur teman-teman. Nah informasi yang saya dapatkan teman-teman, nantinya ini bangli-bangli ini di kanan maupun kiri ya, itu katanya akan dibongkar semuanya. Jadi tadinya informasi yang saya dapatkan ya, tadinya hanya 5 meter saja dari bibir sungai ataupun bibir kali ya. Cuma sebagian warga yang memang rumahnya sudah terkena pembongkaran itu protes ke Satpol PP ataupun ke pemerintah Bekasi ya. Itu enak banget tuh, hanya kami yang benar-benar berpapasan dengan kali. Itu yang bangunan-bangunan liar itu yang sekitar 10 meter dari bibir kali, kenapa nggak dibongkar? Itu kan tanah-tanah negara juga, udah bongkar aja semuanya. Ya udah, akhirnya kebijakan baru yang saya dengar terakhirnya teman-teman, akhirnya di sisi kanan maupun di kiri ini akan dirapikan semuanya teman-teman. Jadi ya udah dipukul rata semuanya gitu loh, biar nggak ada yang protes. Nah di sini kalau kita lihat kali lagi sedimentasinya, lumpurnya sangat banyak sekali ya. Ya Allah, hitam pekat ini. Menandakan memang belum pernah kesentuh kayaknya nih ya. Ya Allah. Dan ini sih informasi juga akan dilebarkan juga teman-teman kalinya ya. Cuma nanti kita akan lihat ya bagaimana ujung dari cerita ini. Mudah-mudahan saja ini tidak terputus di tengah jalan ya, kebijakan ini ataupun eksekusinya ya. Karena saya cuma takutkan terhenti di tengah jalan gitu loh perapian ini. Jadi ya galak di awal, habis itu selesai gitu loh. Mudah-mudahan tidak ya. Ini sih saya melihatnya positif ya, karena di Kali Gabus saat ini sudah masuk sitpel ya, ataupun DPT, dinding penahan tanah. Salah satunya adalah sitpel beton. Itu di sana sudah masuk ya, sudah di beton di sisi kirinya ya, sisi kiri Kali Gabus. Cuma saya nggak paham nih, apakah di sebelah kanan dari Kali Gabus juga itu nantinya akan di sitpel atau hanya di jalan arterinya aja, itu jalan utama ya dari Kali Gabus ini. Nanti kita lihat ya bagaimana ke depannya. Dan proyek ini nggak bisa terburu-buru ataupun tergesa-gesa ya, harus step by step. Karena kalau terburu-buru nanti ya nggak bagus ya hasilnya. Nah kita bisa lihat ya di sini setelah dinormalisasi sangat terlihat sekali aliran airnya, sangat sekali, terlihat ya ini perubahan setelah dinormalisasi ya. Ya Allah tuh sampai mentok-mentok gitu ya. Cuma ini kendala lagi sih teman-temannya, jembatan ini yang saya jelaskan tadi, ada beberapa jembatan yang akan dihancurkan. Itu biasanya jembatannya sudah menjadi akses utama bagi warga ya. Jadi ketika mau dibongkar juga pasti banyak sekali warga yang protes. Cuma nanti informasinya setelah dibongkar ini teman-teman akan dibuatkan semacam melengkung gitu loh.
cembung gitu. Jadi mudah-mudahan sih tidak menyebabkan nyangkutnya lagi sampah masyarakat di sekitar sini. Cuma sebenarnya kuncinya ini ada di masyarakat itu sendiri sebenarnya ya teman-teman. Karena apa ya, mau sehebat apapun pemerintah kita dalam menata negeri ini, cuma kalau kitanya sendiri yang kepala batu, apa ya, salah satunya adalah membuang sampah di kali, ke got, sungai, itu mah sama aja. Mau setinggi apa juga cembungannya, cuma kalau masyarakatnya sendiri masih menjadikan sungai ini sebagai TPA mereka ataupun tempat pembuangan akhir sampah mereka, ya percuma, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi menurut saya tetap masyarakat juga harus terlibat untuk melestarikan wilayahnya ya, ataupun membersihkan wilayahnya agar terbebas oleh banjir. Karena pemerintah itu hanya bisa membuatkan fasilitas saja teman-teman, tapi finalnya itu semuanya ada di masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya berikan updatean terkini normalisasi Kali Baru, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Kita doakan semua yang terlibat dalam proses normalisasi Kali Baru ataupun kali-kali yang ada di Bekasi ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau saat ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi beserta SKPD-nya ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh rakyat Jabar kepada beliau-beliau yang saat ini sedang menjabat. Semoga beliau-beliau yang saat ini menjabat dijaga kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik ya, sehingga membawa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi istimewa. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan ini ada mungkin salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel bermanfaat, dan mungkin bagi kalian yang ingin mengetahui updatean terkini Kali Baru ataupun di Bekasi ya, silakan subscribe. Ataupun kalian suka dengan konten-konten pembangunan, monggo silakan subscribe channel ini sehingga kalian bisa mengetahui ya updatean terkini. Karena saya tinggal di Jakarta juga, sehingga saya sering mengupdate juga ya pembangunan di Jakarta ataupun di Bekasi. Karena Bekasi ataupun Jakarta ini kan berdekatan aja, jadi insya Allah di Jabodetabek lah ya masih bisa saya jangkau. Cuma kalau misalnya saya lagi meliput di luar daerah ataupun semacam kayak ke Semarang, mungkin kemarin ya saya habis meliput di Stadion Jatidiri, berarti saya sedang ada kunjungan kerjaan di sana teman-teman, ataupun habis jadi korlap Proliga ya di Semarang, jadi saya meliput ke sana teman-teman. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa saya berikan. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari normalisasi Kali Baru, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.